mana. Berapa event udah jalanin? Sekitar 6. Gila. 3 bulan jadi 1 bulan 2 Cepet event. banget kan? Iya. Oke, alumni Plat D, khususnya alumni SMA Bandung. Sekarang kita kedatangan tamu yang usianya tidak beda jauh sama kita ya. Amin. Hanya beda depannya doang. Iya. Gitu. Ini angkatan 2018 dan 2020 ya. Iya, 2020. Oke. Bisa diceritain kalian tuh siapa, dari planet mana, atau dari multiverse yang berbeda? Karena kami kan Boleh. berbeda jauh ya. Sedikit. Sedikit. Aku Joanna. Planetnya planet berbeda Planet di berbeda. Kota Baru. Jauh soalnya. Kota Baru Parahyangan. Hitungannya KBP. planet berbeda kali ya. Jauh banget soalnya. Terus apa ya? Perkenalan lagi kali ya. Aku udah lulus. Udah lulus. Udah lulus Tadi kuliah. sebut di Maranatha Di ya. Maranatha. Ambil Ambil fashion design. fashion design. Wih. Agak melenceng sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Cuman nggak apa-apa. Heeh. Cobain segalanya. Yang melenceng-melenceng itu Justru melenceng terus. tidak bikin boring. Oke, benar. Kalau terus straight boring ya. Oke. Kalau Kalau aku namanya Rizky. Rizky Iya. Febian. Oh, bukan ya. Beda kanan dia. Mau. Nah, terus udah gitu aku tinggalnya di Jakarta. Jakarta oke. Nah, terus aku lulusan 2020. Aku nggak SMA-nya. SMA-nya. SMA di Jakarta di? di School of Human namanya. Oke, SMA baru dengar. Human. Sorry. Nah, terus udah kayak gitu, aku tadinya kuliah. Cuman gara-gara Nggak asik ya kuliah ya? nyentuh Nyicipin. dunia. Ngapain Nyicip sih? duit. Mending main ya. Nyicip duit. Iya, nyobain Tuh kan? bisa ngasihin duit enak, nggak milih stop dulu, cuti dulu. Stop dulu atau stop selamanya? Stop Nah. dulu. Stop dulu. Stop dulu. Nggak tahu besok. Ini janji ke orang tua apa diri sendiri? Janji ke diri sendiri dong. Diri sendiri. Diri Oke, sendiri. gue pegang ya. Ya, Oke. Indonesia kan butuh sarjana tuh Ah, katanya. butuh sarjana, Jadi oke. mesti kuliah. Terus kerjaan aku itu di dunia industri ekonomi kreatif. Ya. Oke, ekonomi kreatif. Oke. Apa dibilangnya katanya? Budak rupiah. Budak rupiah. Budak rupiah. Oke. Iya, gitu. Oke. Mungkin Teh Kiki mau nanyain sesuatu ke mereka nih. Wih, dari ini kan nggak beda jauh lah ya sekalian sama kita ya. Oh, iya deh. Sama-sama hitam semua. Iya, Ya. Kebenaran ya? Kebenaran. Karena hitam itu Sepemikiran kali. pink yang baru. Oh, gitu. Jadi makanya ada nama Blackpink ya. Oke, siap. Masuk. Masuk. Pink is new black gitu. Oke, Black is oke. new pink. Makanya ada namanya Blackpink kan gitu. Oke, boleh. Nyambung. Silakan tante Bisi mau Aduh nanya tante. Teh kakak mungkin ya Kalau kakak. kita di Biar alumni Bandung kan 5 Plat D banget. Plat mau D. mau segimana seniornya tetap aja kita bilangnya teh Teteh. kan Bener. gitu. Gitu, nggak boleh. Kalau kakak kayak ini ya, kasir mau pesan Nah. apa? Iya benar. Kakak mau pesan apa? Ada yang bisa dibantu kak? Teteh aja mungkin ya. Teteh. Jadi sih sebenarnya kita tertarik Jenas diajak ke sini. Orang-orang ngelihatnya generasinya Jenas nih dibilangnya party terus, clubbing ya kan. Everyday is holiday. Setiap hari harus eksis gitu kan. Tapi ada sesuatu yang menarik. Kayaknya enjoy tapi jangan dilihat negatifnya terus gitu kan ya. Iya benar. Boleh dijelasin kah? Gimana ya? Kalau aku sih pertama sebelum akhirnya beralih ke nyari duit gitu, ngerti gak sih? Aku tuh sebenarnya setiap kali datang juga minum juga jarang gitu-gitu. Cuman networkingnya yang menurut aku menarik. Pertama poin plusnya di situ kayak nggak tahu kenapa, mungkin karena bawaannya everybody's happy, bawaannya lagi seru, jadi untuk kenalan sama orang-orang baru dan tatonya dengan latar belakang yang berbeda-beda, kerjaannya mereka beda-beda juga menarik gitu. Jadi aku kenalan sama orang punya coffee shop, kenalan sama orang punya brand, sampai emang mereka budak korporat yang tadi dibilang juga dipertemukan gitu, yang ujung-ujungnya tatonya bermanfaat juga tatonya di banyak aspek kehidupan aku gitu, yang akhirnya bisa dealing bareng-bareng bikin acara ini itu. Jadi kadang-kadang konotasinya jelek emang, tapi sering aku sama temen aku tuh kayak yaudah lagi cabut soalnya lagi butuh kenalan baru, networkingnya di situ sih, baru akhirnya beranjak ke mencari opportunity. Jadi sebelum akhirnya uang harus ngeliat peluang dulu, kayak gue datang mulu, gue ngeliat benefitnya dari gue datang, kenapa nggak lebih lagi gitu benefitnya. Akhirnya
mewadahi aja daripada kita terus yang datang, mendingan kita yang mewadahi acara ya nggak sih. Terus emang susah sih belajar sendiri, apalagi kan tadi jurusannya agak melenceng nih, belajar sendiri awalnya, cuman lama-lama udah nemu flow-nya, udah nemu kenalannya. Nah itu gimana caranya nyari, kalau kita bahasanya apa, loophole. Loophole-nya antara Tuh kan istilahnya udah beda lagi. Udah beda. Nyari loophole antara kayak dengan networking yang tadi aku dapetin, database dan segala macam, dengan si tempatnya gitu, ngerti nggak sih? Gimana sih bikin wadah yang baru untuk orang-orang yang malah akhirnya datang ke acara aku daripada aku datang ke acara orang terus gitu sih kalau dari aku gitu. Event? Bikinnya event atau apa nih? Mereka kemarin produknya? terlibat di Tautau Festival ya. Apa itu? Tautau Festival yang kemarin di 10 September 10 di sampai 11 ada kemarin Pacuan Kuda Arcaman itu. Oh, padahal dekat rumah tapi kok gue nggak tahu ya. Ramai banget kali. Banyak yang tidur. Iya. Udah tua anak lu. Alah ngomong tua. Mendung dikit langsung aduh ngantuk nih. Oh, event ya, kalian lebih banyak bergeraknya di event atau apa? Sebenarnya event nightlife sih mulainya. Iya, event nightlife. Karena aku mikirnya waktu itu nyari namanya jauh lebih gampang kalau event nightlife awalnya, karena ada beberapa orang yang nggak bisa aku temuin di coffee shop di luar tapi bisa aku temuin di tempat yang kayak gitu. Contohnya? Lu udah nyimpulin. Iya, bisa disebutkan. Lu harus pertanggungjawabkan apa yang lu ucapkan. Kayak gini, tahu nih. kayak misalkan influencer kan sebenarnya jarang main ke coffee shop juga. Oke. Mereka lebih suka party sama teman-temannya. Nah, Bener kan? Di saat aku ngebuat acara di tempat kayak gitu, terus aku bisa ketemu influencer itu, kenapa sih aku bisa kenalan, aku bisa bilang gimana acaranya, ini acara gue nih yang buat gini. Introduce Kayak yourself. Gitu. Iya kayak gitu. Membangun jaringan, link juga kayak gitu. Enaknya sih gitu. sambil main ya. Terus aku mikirnya tuh waktu itu gini, ngapain aku bakar duit buat orang, mendingan orang bakar duit buat aku. Oke. Nice. Di situ aku pikirnya, makanya aku buatlah acara, soalnya berasa juga kalau buang-buang Berarti uang lu di acara party gua. pakai duit orang kasarnya. Iya dong, bisa dibilang iya dong. Iya dong. Nggak ngabisin duit orang tua ya. Duit sendiri pun nggak habis. Iya, maksudnya yuk party yuk. Iya, karena itu acara duit aku lu yang aja. buat. Ya benar. Ini event gua, tapi duit dari lu. Iya Iya. benar. Kayak kalau dari kita dua Ya tetap ada effort kan kalian kan. ada demen dealingnya juga. Oke, demen ngerasa dealing. ke challenge kalau dibilang nggak bisa dibikin di sini lah. Ngerasa ke challenge kalau nggak boleh naikin harga inilah, nggak boleh ini. Jadi kayak makanya tadi gimana caranya networking dulu aja sih menurut aku ya, mulai dari situ kayak networking ke venue-nya dulu. Akhirnya gimana marketing ke orang-orang biar datang. Berarti awalnya kalian tuh nyari benefitnya dulu kan sebelum profit. Iya lah. Yes. Profit is next step kan Iya. ya. Belakangan profit. Oke. Cuman kebetulan dua-duanya udah nggak minta uang dari orang tua, jadi Widih, of course hebat. butuh profit. Oh, itu pasti banget itu. Itu butuh sih. Gila. Ngumpulin anak-anak clothing juga. Iya. Ya. Clothing ya, karena di sini kan kulturnya kan fashion ya, Yes. lifestyle Yes. Bandung itu luar biasa sekali ya. Mungkin dari zamannya Teh Kiki juga ya. Ya. Sedikit. Banyak aboknya yang kata gue. Cuman budaya culture kita untuk industri apa ya? Maksudnya industri kreatif itu luar biasa. Betul. Fashion. Bandung spesifik. Spesifik. Jadi pas zaman gua dulu juga pernah ada bercerita bahwa kalau lu ada band mau Jakarta, Jogja, Semarang atau manapun, lu coba deh manggung di Bandung deh. Kalau animonya bagus, lu nggak usah takut lu untuk recording. Bener. Nah itu Jadi jadi barometer. Ya? barometer. Jadi kuping uniknya itu ada di situ. Fashion kita tahu distro kita nggak bisa pungkiri pertama kali kan 347 ya, yang Uncle. dia Uncle. Oh, iya. Tadinya hanya untuk aparel surfing ya, bikin sendal goofy rasa gitu. Akhirnya kan menjamur luar biasa. Ya memang this is the place. Yep. Ya kalau mau ngetes itu semua gitu ya. Kalau menurut gua sih ya kalian nggak salah milih tempat. Betul. Nggak salah milih tempat. Makanya sebenarnya gini sih, kalau dari tim kita sendiri unik selling point-nya tuh karena ada Bandung, kayak aku ngerepresentasi Bandung dan dia yang Jakarta gitu. Yang nggak bisa dipungkiri, memang betul value-nya tuh banyaknya di Bandung. Value yang bisa diberikan, tapi marketnya emang di Jakarta. Jakarta, iya. Kalau boleh jujur gitu, Iya. harus simpel karena Ya kan kalian ngomongin profit ya. betul. Nggak usah munafik ya. Dan itu harus balance Heeh, buat iya. kita ya, maksudnya kayak All about the money kan. value yang kita kasih juga harus ada profit yang baik. Iya. Dan di setiap acara kita tuh pengennya ngeintegrasiin dua hal itu. Kalian bergerak gitu. udah berapa tahun sih? Enggak baru. Baru
2 hari, 3 hari. 2 jam. Oh tadi nyampe ketemu sini. di jalan. Yuk, kita Langsung bikin udah event bikin. yuk. Sebelum Biar kita bisa bikin bacotin event. buat ini specifically buat ini mah. Gila cepet banget ya 2 jam udah dapat uang. Gue pengen dong kerja ke kalian. Udah berapa lama? 2,5 bulan lah. 3 bulan lah paling. 3 bulan Sebenarnya kurang. planningnya mungkin udah Di agak atas- lama. Udah Di atas lama. 2 Cuma bulan. benar-benar berarti 3 dieksekusiannya 3 bulanan. 3 bulanan. Berapa event udah jalanin? Woi, Sekitar 6. Gila. 3 bulan jadi 1 bulan 2 Cepet event. banget kan? Iya. Ya kalau dihitung Efek rata-rata main iya, gitu. 3 bulan kan. Dia bilang 5-6 ya. Berarti kan 1 bulan kalian 2 event. So Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Oh, enggak cuma di Bandung doang. Enggak. Eventnya pernah di Zigzag. Jakarta. Jakarta. Oh. Karena emang awalnya tuh sebenarnya di Jakarta kan. Terus waktu itu aku sama tim mikirnya tuh nih nggak bisa nih kalau di Jakarta doang. Betul. Bisa nih harusnya bisa masukin Bandung nih. Sedangkan Jakarta Bandung deket banget Nah, kan. cuman kan kalau mau masukin kata orang butuh orang yang tahu kotanya banget. Lucunya tuh gitu. Jadi mereka awalnya datang timnya ke Bandung, nanya-nanya mau bikin acara gini. Minta izin juga sekalian nih mau buat acara juga di Oke. Bandung. Terus dijebratin sama teman-teman aku di Bandung kayak Tahu nggak mentah-mentah lu jebret. ibu kota lu ngerasa udah paling ngerti tentang segalanya. you know Kalau everything. ini, ya, Yeah. kalau misalnya kalian di kota Bahaya benang orang Iya, Bandung. bener dong. Kata dia kan not in my house ya. Not in my house, Dave. Not in my house. Tapi memang benar, maksudnya Iya, kayak soalnya aku pun bisa dibalikin kalau aku akhirnya mau ke Jakarta pun aku juga gak tahu apa-apa dan aku harus mengaku Ya, itu. you blank. Terus akhirnya dengan ketidaktahuan malah itu kekuatannya tuh di situ gitu kan. Berarti ya, Jadi kolaborasi itu maksudnya Oke, integrasi I understand. antara dua hal itu gitu kayak apa yang gue bisa tawarin di Bandung mungkin dari value-nya dari yang tadi dibahas tapi Jakarta bisa bawa market nggak bisa dipungkiri juga gitu. Betul, Jadi di setiap acara kita tuh coba untuk ngeblendin dua hal itu mau itu di mana kotanya mungkin kita bisa agak diajak ke Solo kan. Bisa sih itu Pakai kayaknya. ngerti Seru lagi tuh. ya. Biasa. Seru tuh. Sejauh ini baru 2 kota itu sih. event ya yang paling ngeselin ini udah anggap 6 kali ya. Pasti ada yang paling menyenangkan kan dan kalian bilang anjrit keren pisan acara gue karena ada juga tai lah kok begini sih nggak sesuai ekspektasi gue. 2 ya, 1 paling ngeselin, 1 yang paling kalian anjing ini Oke, minimal jangan targetnya jujur sini. aja, nggak apa-apa. Boleh. Gak apa-apa di sini. Yang paling Kalau bawa ngeselin ketahuan nggak? hidungnya rada panjang. Yang paling ngeselin tapi ada tapinya itu loh. Tapi gak usah bawa nama produk ya nanti di show loh. Event yang mana? Ya, kayak waktu itu Oh ya gini aja deh. apa? Ngebayangin nih, ada suatu event yang begini-begini, nggak usah nama nyebut nama produk, nggak usah nyebut nama eventnya, Bahaya. bahaya. Bah. Kalau dari aku mungkin dari kitanya tuh Teknisnya mungkin. kurang segmentasi marketnya gitu. Oh, Kayak kan walaupun emang orang nganggapnya tuh bikin event tinggal bikin aja tapi ya. emang ada segmen. Dia harus deal berbagai macam. Ada ilmu gitu di balik itu yang kita masih pun belajar gitu, belajar sendiri tapi emang harus nyari tahu sendiri nonton Iya, YouTube. Learning by doing ya. Learning by doing, betul deh. Waktu itu kita pede, tentunya kita belum terlalu paham tentang segmentation, tentang Kalian pikir kalian pintar? Enggak juga, tapi maksudnya kita pede Ternyata kayak kalian kurang pintar untuk hal tersebut. dengan 3 acara sebelumnya waktu itu nih event keempat kali. Kalian baru tahu peaknya ya. Iya, dengan 3 event tuh berhasil terus. Oh, akhirnya justru selesai. 3 awal berhasil. Berhasil terus Separah. sampai acara Dan kita tiba-tiba berhasil pas terus. di event itu Keempat flop. gas. Soalnya emang nyari market baru sih. Langsung. Karena waktu itu market yang kita incar itu umur dari hampir 30-an. 25 ke atas. 25 ke atas pokoknya. 25 ke atas. Dan emang maksudnya 70 ke bawah. Iya, kita Enggak nyari enggak. Dari 5 ke atas 70 ke bawah. Enggak. Terus 65 gitu. Ini acara jadi kurang deh. udah harus di rumah. Agak Kayak 65 udah harus di rumah. Udah ngopi Ini acara aja. jadi kurang ya gitu. asal spender nggak apa-apa deh kita Tapi kalau jamu. spender nggak apa-apa. Kita Nggak jamu apa-apa. deh. Ya kalau emang sellingnya dia bisa kencengin, Iya. aku sambut pasti. Aku hormat ya mama. Tapi ya pokoknya di situ acara kita dari kitanya mungkin harus mengakui kalau Iya. segmentationnya kita masih belum terlalu paham, jebretin, akhirnya bisa dibilang agak flop kali ya. Ya, bisa dibilang. Cuman, Rugi kah? kenapa? Rugi? Nah itu dia lucunya karena di Jakarta, untungnya flopnya di Jakarta dengan yang tadi marketnya oke. Secara event kurang tapi secara income Oke lah, enggak rugi lah. aman dong. not bad. Not Bisa bad nutup lah. lah. Tapi Nah, nggak bisa puas nutup. kali ya. Tapi secara kesuksesan Puas. acara tidak sesuai ekspektasi Enggak. kalian. Iya, enggak sukses. Oke. Tapi yang paling ramai mungkin ya daripada bad note mulu, yang paling ramai deket-deket ini kita bikin kemarin sama yang di Jakarta juga ada yang ramai tuh. Di Jakarta 2 tuh kita buat kayak after prom party gitu. Sebenarnya kalian jualan apa sih ini? Apa sih? Euphoria Jualan dong. gaul, Produk jualan kan pesta. Iya, Oh, only jelasin. party and music or ada brand atau produk kalian jualan produk Oh, apa produk sih? nggak ada. Yang palu gak ada?
Nah, kalau itu Kalau kerjaan dari- aku yang lain. Enggak, iya. Kan sekarang kita lagi bahas nih masalah yang event yang kalian sedang bikin, proyek yang kalian bikin ini. Nah, ini kan mungkin alumni Plat D ini kan belum begitu paham karena kita tuh Iya. belum membicarakan detail masalah ini apa sih produknya gitu. Iya. Kalian bikin event, yang gue baca nih ya. Kalian bikin event. Di event itu apa? Orang beli tiket untuk menikmati entertain. Orang kalian seperti kayak misalnya bazar, terus ada venue orang berjualan atau gimana sebenarnya? Sebenarnya mungkin gue akhirnya tuh karena emang masih muda kan, masih 3 bulan. Gue akhirnya emang pengen bikin sesuatu bazar atau mini festival atau festival Oke, itu sendiri. pasti. Gue pasti menuju ke sana, cuman I see. dengan realistisnya butuh uang kas dulu. Iya. Jadi masih ngerjain yang kecil-kecilan dulu gitu. Sama kompetensi dari timnya kan harus dinaikin juga kan, dinaikin harus juga. ditingkatin banget kalau mau bikin festival gitu, nggak bisa yang kayak asal buat kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang yang kita jual ya experience sih sebenarnya. Experience. Sejauh ini soalnya Sama ngelihat exposure kita sendiri. ngelihat yang tadi balik lagi kayak kebutuhan orang. Toh dulunya kebutuhan kita gitu ngerti nggak sih untuk entertainment, untuk kita ketemu sama orang-orang, sosialisasi mau itu dimanapun itu menjadi kebutuhan kita, tapi akhirnya kebutuhan orang itu ya udah diwadahi dulu. Mulai dari kecil-kecilan dulu gitu sih. Oke, anggap misalnya kita berdua mau datang nih ya. Ya. Kita masuk, kita bayar. Apa yang kita lakukan di dalam untuk target kalian tuh ingin memuaskan kami sebagai konsumen? Kami tuh ngapain di dalam setelah bayar tiket? Apa yang kami Sebenarnya- dapetin dan kami ngapain di dalam? Nah itu dia nggak semua acara tuh jual tiket. Oke, Kayak kemarin acara kita terakhir lu bisa masuk Free. siapapun itu, free. Free, ya. free. Free entry. Dan di dalam tuh ngapain di event kalian? Yang membuat kami berkata bahwa kami happy setelah datang dari rumah ke sini. Kalian tuh apa? Live music kah atau apa Oh, sih? enggak. Ada DJ. Jadi itu biasanya yang dilakuin ya kalau aku ngelihat orang yang datang ke acara aku tuh, kalau nggak mereka ketemu teman-teman ya, misalkan udah pada sibuk kerja nih, Oke. terus ketemu teman-teman. Bikin acara hangout. Iya, jadi bikin acara Oh, hangout. konsepnya bikin acara hangout. Terus kalau enggak ada juga yang kayak gini, kayak misalkan Zenas punya brand apa, terus dia ketemu orang yang bisa nginjek uang atau jadi investor atau dan lain-lain, terus tiba-tiba mereka dealing sendiri di dalam acara aku. Jadi orang kepuasannya tuh di situ. Mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol sama orang random, tiba-tiba orang random ini punya apa, terus dikonekin. Kalian bikin acara kongko. Enggak sih, sebenarnya gini. Jadi maksudnya kayak niatannya makanya dari marketing. Enggak asal kita blast orang, walaupun emang orang bebas masuk, tapi kita blastnya ke orang-orang yang emang Tertentu mungkin doang. bisa Terkurasi ada juga. punya brand. By Mungkin invitation. Kalian tahu dari mana dia punya brand? karena kita kenalan networking kita sendiri. kenalan. Akhirnya kita Temen punya Iya, Database. lu undang. Iya. Lu undang. Hasil main itu ya. Hasil main. Hasil main, lu undang, lu terus bikin kayak event untuk Ya. mengundang-undang orang-orang Nggak gitu. specifically untuk itu sebenarnya tujuannya, cuman mengkurasi market aja kayak oke kita bikin event Oke. dengan mungkin sama venue-nya kita bakal sharing profit gitu, misalnya di sekian persen gimana dealingnya kita sama ini. Cuman mau ada untungnya juga, benefit maupun itu untuk kita atau untuk orang yang datang bakal kita cari tahu dulu. Kalaupun emang kita nggak kenal, dikurasi dulu orang-orangnya ini kayaknya gini, baru kita undang tuh. Dan muncul dengan kebutuhan orang yang tadi kita bilang untuk butuh entertainment, pasti datang biasanya. Sejauh ini sih datang ya. Serunya nih sejauh ini. anak-anak ini tuh kayaknya kalau bikin event kan kita kayak ngelihat satu event organizer, terus udah gitu mereka buat event. Nah kalau anak-anak ini tuh kayaknya mereka kolaborasi. Ntar ada media partner, Ya, terus betul. ada yang bawa anak-anak clothing, terus udah gitu ada yang bawa komunitas apa. Benar. Tiba-tiba gabung, making money, ada deal di dalamnya, everybody happy. Everybody happy. Sebenarnya kayak dari mungkin dari Jadi kitanya apa ya? karena kita yang bikin acaranya, akhirnya kita kenal beberapa teman brand nih. Misalnya kemarin sponsor pertama kita untuk acara yang di Bandung ada Miracle Mates, brandnya temen aku. Aku ajak dia kolaborasi dengan dia ngasih produk bla bla bla, barter exposure-nya untuk dia siap KOL dari kita Sistem gitu-gitu. barter, nggak Gimana pakai duit dealingnya? ya? Gimana Itu dealingnya gimana kalau Banyak nggak ada? barter ya. banyak barter, tapi kalau misalnya ujung-ujung jadi conversion ke sales juga boleh gitu. Gimana dealingnya, tergantung. Kayak kemarin Palu Gada Streetwear juga akhirnya kita dealing bla bla bla. Oke, udah abis itu kita nyari media. Misalnya ada banyak sih media partner beberapa kemarin sama Os Radio juga kita pernah dealing. Sama banyak lah pokoknya satu-satu. Nah, dari orang-orang yang terinvolve di Oke. bikin acara itu profit dengan
kebutuhan mereka masing-masing. Soalnya kan nggak semua apa ya, menurut aku keuntungan nggak semua dari duit gitu. Iya. Soalnya kalau dari kita masih kecil kayak gini, kita masih sangat amat butuh exposure. Bener, Makanya kita bener harus banyak kolaborasi kayak sama brand ini. Soalnya dia bakal marketnya dia sendiri. Ini bakal bawa marketnya dia sendiri dan lain-lain gitu. Soalnya kan kita juga harus bisa tapin market ke kalangan A, B, C, D, E. Kalau kita bisa sikat semua market, Iya, sikat aja. kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Karena sumber Iya, uang iya. kan dari market ini semua. Iya, iya. Terus habis itu dengan orang yang datang ya emang kebutuhannya mereka untuk datang Iya. biasa gitu loh. Tapi yang kita bisa tawarin itu kayak kita ngekurasi orang-orang yang datang juga tanpa sadar, bukan yang emang kita niatkan Ngekurasi orang. by Iya, minum nggak bareng, diniatin untuk makan melakukan hal bareng, tersebut. ya. Itu hanya akan keluar dengan sendirinya ketika Organik aja ya, kurasi. organik aja dengan berbicara, oh nih orang punya insting bagus, bisnis bagus nih. Gue butuh nih orang kayak begini nih. Iya. Gue membutuhkan nih. Gue selama ini membutuhkan penjahit Ya. dan dia boleh. ternyata adalah bandar jahit. Bandar misalnya. jahit, Beneran banget. bisa ketemu. Ya, misalnya begitu ya. Bisa. Oke. Gitu sih sebenarnya. Tinggal connecting the dots saya sebenarnya. Di balik itu terserah lu mau dililani gimana. Iya, terserah. Di luar acara itu yuk kantor gue, Iya. tempat gue kita Terus ngobrol. kan apalagi mereka ketemunya gara-gara aku yang bikin acara. Pasti mereka kayak, wah gila nih acara ini Harus nih. datang acara lagi, Harus gitu. datang acara lagi. Siapa tahu gue ketemu orang kayak gini-gini lagi. Gitu. Ya kita kan, ya Evan aja ngurusin acara, orang dealing terserah mereka. Cuma mereka yang mereka ingat gitu. Makanya Gara-gara datang. Tadi bahasanya mewadahi kebutuhan gitu loh. Kayak kita nggak bisa menjanjikan kayak lu bakal dapat gini, tapi ini kita udah kasih wadah. Di acara kita ada orang-orang yang seperti ini yang bakal datang atau gini. Kalaupun emang dia datangnya akhirnya nggak mau dealing, emang pengen having fun doang juga nggak apa-apa gitu. Jadi Enjoy organik aja. juga. Enjoy aja. Enjoy juga. Everyone is anyways. marketing ya di situ. Nah ya. Iya dong. Gimana ya? Emang kan? personal Karena branding Mam sekarang. membawa nama brand sendiri kan. Gitu sih. Oh, menarik. Seru ya. Seru. Seru Aku banget. ngelihatnya nih anak keluar malam terus. Tapi kayaknya Kok tahu enggak. Teh dia sering keluar malam? Kebetulan Ikut? bapaknya adalah Oh. teman main saya. Bapak saya pusing. Ketahuan deh liatnya. usia. Gitu. Cuman banyak sih yang aku kenalan dari event gitu. Nggak usah event aku pun kadang-kadang akhirnya event orang ya udah aku sebisa mungkin datang gitu. Karena kalau misalnya udah sekali dapat ngelihat benefitnya kayak di sini deh, aku datang akhirnya kayak sering kali aku ngomong dia kayak gue mau kesini nih kayaknya gini. Enggak minum enggak, joget juga enggak, tapi akhirnya nyari orang kayak aku tahu nih dia kayaknya orangnya gini. Ajak ngobrol dealing, tatanya apa gitu sih. Buat ini yuk, buat itu yuk, buat ini yuk. Jadi Pasti kayak gitu. Pinter-pinteran Seru. pitchingnya aja sebenarnya. Ini kalian berdua kan tim ya? Ya. Selain kalian ada berapa orang? wah banyak. Banyak. Jadi sebenarnya ada namanya tuh Sfaratif. Sfaratif Nama itu tim kita. punya 2 sub brand. Satu di Sfaratif Live itu eventnya, kita pengen jadi as a promoter. Satu lagi Sfaratif Media. Kita Oke. lagi bangun media juga. Itu Boleh nggak? Boleh. karena sih aku nggak tahu kenapa ya, aku ngerasanya kalau IO doang nggak akan sustain aja. Aku butuh satu hal yang sustain, bisnis buat kedepannya. Terus akhirnya aku sama anak-anak mikir kita buat media lah, karena menurut aku tuh media paling sustain dibandingkan event. Sampai nggak bisa ngomong dengerin aja. Ini Sambil ngangguk main dong. biar nggak kelihatan kita nggak ngerti aja sebenarnya. Nggak ya, maksudnya kalian membutuhkan suatu maksudnya target kan sebenarnya. Iya. Makanya maksudnya tadi bicara sustain kan sebenarnya ada goalsnya. Ada maksudnya. Menuju proses ke sana itu harus ada pijakan Iya, kan pada pasti, intinya pasti. kan. Iya, nah, pasti. ini kan dilakukan step by step Yes. menuju untuk ke sana kan. Iya, gua paham. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya berapa timnya banyak banget. Banyak. Soalnya ada dari Sfaratif Medianya, ada dari Sfaratif Live-nya, dan kebetulan kita dari Sfaratif Live-nya. Kalau Sfaratif Live-nya sendiri ada 9 orang. Oh. 9 banyak, lumayan banyak. Kalau media lebih banyak lagi bahkan. Soalnya media mungkin lebih banyak manpower yang dibutuhkan kan. Betul. Jadi- Orangnya harus siap emang boring. Di awal harus sabar-sabar. Tapi nggak ada yang boring sih selama dia senang melakukan hal itu sih. Iya, ya. benar. Sebenarnya kan kalian hanya tinggal mencari orang yang mau komitmen dan dia mau 24 jam seminggu untuk boring. Ya. Ya kan? Benar. Ya menurut kalian boring, menurut orang itu belum tentu Iya tidak. betul, Iya, betul. betul. Karena mungkin kita di live kali ya. Iya, Kayak kita bagian live ya. Cuman pengennya niatannya karena kita udah punya 2 hal ini ya saling support aja apapun nanti Iya, acaranya gitu. Kayak Oh. bisa jadi kayak dari kita untuk kita lagi gitu. Kita mungkin dari live yang ngadain event, supportnya itu dari media kita sendiri gitu. Ngerti gak sih? Kalau dua-duanya ujung-ujungnya udah kuat gitu, kenapa kita harus akhirnya ke Kayak orang lain, ke misalkan lain orang terus? butuh promotor, kita bisa ngelempar Sfaratif Live ya. Orang butuh media, kita bisa ngelempar Sfaratif Oke, media. iya. Enak Nyatanya jadinya ada 2.
Makanya ada keluar Palu Gada ya. Nah, kalau Palu Gada tuh Apa lu mau gua ada. nah itu ya. Oh, Palu Itu Gada itu istilah. ya. Iya, Gimana? apa Kalau lu mau tahu? gua ada benar. Enggak tahu. Iya. Kalau aku kerja di Palu Gada, kalau itu apa lu butuh. Makanya namanya tuh sekarang banyak yang nyeleneh gitu ya. Banyak Iya, iya, Jangan iya. sengaja. Apa lu butuh gue ada, itu aku Iya. kerja di situ Apa juga. lu mau gua ada. Iya, Heeh. betul. Terus ada apa tadi? Palu goyang. Palu goyang. Palu goyang. Apa itu? Kalau itu kerjaan aku sih, mungkin aku yang cerita kali ya. Kalau Palu goyang. Palu goyang. Emang nyeleneh itu ya. Jadi aduh. Ini paku. Kepikiran ya? Enggak Jadi enggak miss kena-kena. Oke. Nah, jadi Itu gimana? kalau aku tuh kerja di Palu Gada, kebetulan yang punya itu teman aku. Jadi emang niatan awalnya tuh consignment store, jualan sepatu. Karena dia ngeliat Local brand or nggak any shoes sebenarnya, Any kayak shoes, Nike, Vans, mau itu local brand apapun, Converse. Nike ya, kalau lihat siapa tahu mau masuk ya atau fans barusan disebutin Boleh soalnya. banget, boleh Nggak- banget nih Iya kebetulan. nggak apa-apa. Beneran gue juga pakai Nike. Nah itu dia kan yang belum beli di Palu Gada. Jadi kita itu consignment store sebenarnya yang jual kayak apa ya, kalau dilihat di mode Dope and Dapper gitu-gitu. Nah mulai dari itu dari kecil sebenarnya kerennya teman aku ini itu tuh tugas kuliahnya dia, karena dia kerja kalau nggak salah di BINUS Creative Entrepreneurship dan harus membuat satu bisnis. Akhirnya dia buat consignment store sepatu, totalnya gede banget nih, jadi booming banget, dan yang dimana akhirnya sampai bisa punya offline store sendiri, sampai bisa punya kantor sendiri. Oke, good. Akhirnya bikin branching out, akhirnya bikin anakan brand namanya PLGD. PLGD tuh playground. Kalau dipindahin dari Palu Gada jadi PLGD playground ngomongnya. Itu tuh PLPU. kalau itu jual baju, jual apa namanya, jual hoodie gitu-gitu. ya. Nah, cuman karena tadi dibilang banyak dealingnya akhirnya di dunia nightlife. Funny thing, akhirnya Palu Gada itu sering sponsorin acara, sering banget dulu sponsorin acara, misalnya kayak best dress acaranya apa dapat produk dari Palu Gada. Untungnya Palu Gada akhirnya tap in market di beberapa ini. Ya kan akhirnya, tapi akhirnya udah reach, kita ngerasa kita udah reach tap in market di acara nightlife. Iya. So akhirnya kepikiran kenapa daripada kita Jangan dilihat tuh mengganggu konsentrasi memang. Botak. daripada Konsentrasi. Kupingnya caplang. Keluar masuk loh. Mengganggu memang. gitu, daripada kita akhirnya nge-support orang terus, kenapa nggak bikin sendiri? Akhirnya Ya, dinyalain lagi Palu Gada, Palu goyang. Palu Jadi goyang. kayak goyang joget kan acara-acara nih. Terus kemarin Kepala lu goyang. ini dipakai loh sama kita. Hati-hati nih ngomong-ngomong di sini tuh bisa copyright, nanti aku pakai loh. Enggak, gue itu kalau hal-hal yang gadget gue mau cerdas. Tuh. Cuman kalau hal-hal yang wah anjing nih mikirnya mesti berat nih, suka susah males. banget gitu. Susah banget, Aku pakai loh itu, nanti aku pitching ke mereka Palu goyang, pala goyang. Terus Bisa banget Bisa. itu kan. Dari ngobrol. Nah, Palu goyang itu sendiri isinya beberapa KOL. Mungkin karena kebetulan owner kita salah satu KOL juga. Nah, akhirnya dia belajar sendiri DJ karaoke sih. Cuman value yang bisa dijual adalah ya kitanya juga bisa nge-hosting untuk di acara, bisa main DJ-nya juga, tapi at the same time kita bisa bawa market ke acara kamu gitu. Jadi itu yang kita jualin kayak apa ya? Agency, tapi agency dalam hal nightlife, gitu, di dalam Nightlife, Palu Goyang. Dan bakal supported by Palu Goyang. Jadi value-nya banyak. Udah teh KOL, per KOL-an, mereka juga bisa nge-hosting. sebenarnya bisa kayak jadi- UMKM, Oke. tapi lebih Nyeleneh. mandiri ya. Kalian tuh sebenarnya ya. Maksudnya bergerak sendiri, terus kalian itu dari networking ya kan, daripada nunggu-nunggu cing orang lama nih untuk show what your product. Iya. Jemput customer Enggak lah, langsung. yuk. Nih ada nih gitu ya. Lebih kayak gitu kan. Sebenarnya kalian kan ingin memperkenalkan brand teman-teman kalian sendiri juga. Terus orang baru juga yang satu visi dan satu misi dengan kalian kan. Sebenarnya kan bagus Gitu sih. sih. Apapun sih sebenarnya opportunity yang bisa diambil aja Ya itu soalnya. makanya Palu Gada. Itu dia. Sebenarnya kayak apa yang kita lihat, soalnya kalau diem nanti keburu sama orang lain. Soalnya sejujurnya apa Gen Z, balik lagi ke Gen Z, very fast pace generation gitu. Karena kalau kalian pelopor, nanti ada yang kayak kalian, yang akan dikenang tuh kalian. Ya. Karena kalian pertama. Iya. Ngerti nggak? Gue belum tahu ya, karena gue belum pernah mendengar ini. Cuman ide kalian buat gue brilian. Dan kalau misalnya kalian konsisten 1-2 tahun, nanti pasti ada yang akan mengikuti kalian. Iya. Dan itu jangan dengar kompetitor, itu akan meramaikan sebenarnya. Kalian tuh kalau kata Joker, because you complete me. Ya, Bisa Joker jadi. tuh nggak akan pernah jadi penjahat besar kalau nggak Nggak ada ada Batman. nggak ada Batman sebagai detektif luar biasa. Betul. Ya kan nggak ada lawan. Ya, Benar-benar. ya itu jangan jadi yang
wah anjrit dia bikin ini, terus kalian kesel, bete, nyikut enggak. Tapi gue harus bisa lebih dari ini, dan Iya. kalau itu banyak tuh akan lebih bagus kalau kata gue. Iya betul. Itu Dan kan emang tampaknya natural ya. natural, Betul, very natural. Betul. Apa ya? Sebenarnya lucunya tuh naikin personal branding also helps branding for the brand gitu loh. Iya, betul. Gitu, jadi Itu yang kayak gua lihat. kita ngeliatnya nyari opportunity aja sih, balik lagi ke yang tadi Iya, dibilang iya. kayak nggak benar-benar banget, nggak bisa kita nyalahin orang juga bikin gini Nggak ada bisa, kompetitor. nggak bisa. Gimana ya? Setidaknya orang selalu ingat bahwa kalian adalah orang yang pertama melakukan ini. Ya, Jadi kayak semoga. ngikutin jalur aja gitu ya. Heeh. Gitu sih. Follow betul. the river Iya, bener. kayaknya. Any place gitu. Tapi kalian kan harus lebih explore setelah itu kan, karena kalian 2-3 langkah di depan duluan. Ya. Kalian sudah ada antisipasinya. Ketika pasar boring, kalian sudah ada antisipasinya. Ini boring nih pasar gue yang kemarin gue udah jalanin 2 tahun. Iya nggak? Gue ada nih langkah yang lain. Ketika yang lain hanya mengikuti doang. Justru itu makanya anaknya kerja di kayak gini terpaksa main malah. Ya emang harus main. Kalau nggak lu nggak akan maju, nggak akan tahu apa what's Gak ada yang happening. lebih menyenangkan Daripada main. dari main, terus hobi. Kan hobi itu kan kayak main ya. Terus dapat uang ya. Makanya kalian nggak bisa nyalahin orang-orang yang main burung. Ini ngapain sih bapak ini main burung, kerjaan Iya, mainin burung. Tapi iya kan sih, nggak bener tahu sih, tuh uang bener berapa sih. dari situ. Betul. Iya, harus juga tahu Iya. harga burungnya berapa. Iya, nggak Nggak tahu dilombain tiba-tiba Iya. dapet, ya betul. Iya, Nah, jangan gitu salahkan sih. bunda mengandung kan, salahkan bapak menaruh Nah, burung, itu itu dia. masalahnya. Ya, Bener. iya. Gimana dong? Ya, ngeliat bapak-bapak mainin burung, Melipir. lu ngapain sih bapak ini main burung mulu? Ah, nggak Nggak bisa bisa disalahin, disalahin. kan ada kan. Jangan Iya. salahkan bunda mengandung, kan intinya salahkan bapak menaruh burung itu. Gimana tuh? Dipakai nggak nanti? Kayaknya nanti sih, Iya. nanti sih itu Baru kayaknya dikit nanti. baru Iya, dipakai itu baru jokesnya. dipakai ya. Ada nggak kalian berpikir bahwa someday akan membuat satu hal yang lebih besar? Of course. Pasti. Something big, ya nggak usah diceritain secara detail lah, tapi gambaran besarnya aja bahwa gue akan melakukan hal gila nih, tapi dalam hal positif ya gilanya Oh maksudnya. ya, nggak sebenarnya kemarin udah sempet dijalanin. Sempat udah sampai budgeting, mau dari RAB detail bla bla bla. Cuman for now dengan kompetensi anak-anaknya, dari aku pun sendiri, dari dia, dari anak-anak kita juga kayak kayak kita belum deh sampai Belum situ. sanggup sampai saja. Belum sanggup karena mendingan ngerjain kecil-kecil, belajar on the way. Cuman udah sempat dibikin dengan RAB yang sangat Learn by doing ya. gitu banget tuh. Dan itu juga karena impulsif banget. Yang positif. Nah itu yang lucu ya gitu. Gimana caranya kita mungkin untuk umur kita nih, how do you balance between lo harus fast pace, harus seeking for every opportunity yang ada, Iya. tapi tahu kapan harus ngerem biar nggak impulsif. Betul. Itu tuh ngebalance tuh susah Itu banget. yang keren ya. Ngebalance susah banget karena kayak euphoria dealing, euphoria bikin ini. Wah, ada opportunity enak apa, masukin. banget. Jadi kayak terlalu rakus. Iya. Bisa dibilang benar. Bisa dibilang rakus atau enggak, ujung-ujungnya kita nggak tahu kompetensinya kita. Betul. Untuk akhirnya mampu atau enggak Oh gitu. ini seru juga nih, mulai membelok. Iya. Ya dengan ide awalnya misalnya Iya. tujuan ke sini, ini oke nih tengah jalan, Iya. jadi kan melenceng jauh. Betul. Iya, benar. Makanya waktu awalnya kita duduk bareng akhirnya sempat seperti itu. Sempat banget malah kalau boleh di spill dikit RAB MM-an gitu kayak wah. Ketika kalian gila brainstorming bareng-bareng, akhirnya ini kok jadi melenceng jauh ya Iya. dari komitmen kita Makanya awal ya. anak muda tuh yang selalu kita bilang berapi-api. Tapi kalau apinya nggak bisa dikonten juga bahaya. Jadi Jadi kebakaran. kadang-kadang harus biarin itu redup dulu dikit. Nah waktu kemarin udah sempat redup tuh akhirnya kita duduk bareng. Sebenarnya kita tuh goalsnya apa sih? Visi dan misinya kita satuin dulu. Value yang kita bisa kasihin apa. Baru kita akhirnya jalan nurunin ngerjain BMC lah, ngomongin marketing, all that boring stuff gitu. Akhirnya baru kita bisa jalan pelan-pelan gitu. Ya, apalagi kita dijalannya sama anak muda semua. Iya. Paling tua itu umur 25. Baru kan umur 25 yang jalan. Beda 2 tahun sama kita ya. Heeh. Kita 23. 25 Iyain tapi aja. loncat ke 22. Iya. Abis itu semuanya 18 Sampai 19. tuh bisa kayak gitu. ngomong. Iya, kan paling tua 25. Beda dikit sama kita. Kita 23 kan ya. 25, 22, 20. 23 tahun di samping. Gak pernah tua, 23 terus. Nggak, tapi serunya tuh ngelihat mereka tuh kayak melakukan sesuatu yang buat kita sebenarnya effortnya lumayan gitu ya, tapi kok enjoy banget gitu. Jadi Ya karena mereka fun. kayak ngikutin Karena melakukannya fun. Yes. Ya kan kayak depan gua ini kan dia tidak fun dengan kuliah ya. Ya buat apa diterusin, bener nggak? Benar. Tapi ketika dia nanti someday dia butuh dan dia menemukan, oke, misalnya gini, dia menjalankan ini terus. Nah, Ini tempat usaha gue tuh butuh orang komunikasi nih misalnya. Gue akan kuliah komunikasi. Yep. Because you need. Saat ini kan lo belum bisa nemuin apa yang men-fulfill lo. Ya, benar. Ngerti nggak? Bener nggak? Atau misalnya, oh tim gue ini butuh digital designer. Lo akan ambil itu karena tim ini butuh itu.
Bisa jangan jadi. dipaksain. Iya, Jangan dipaksain. Iya betul. Tapi sejauh ini ada juga yang kayak kita akhirnya nyari tahu sendiri kayak courses lewat YouTube, Iya, anything Betul. yang bisa Sambil kita berjalan lakuin. kan menemukan kan. benar. Dan itu proses pematangannya. Kayak nonton apa ya? Yang untuk yang gratis dulu aja Ya, sekarang kayak. tadi kayak omongan lu. Kalian dengan usia segini sangat berapi-api. Bener? Tapi lu percaya nggak kenapa ada kalimat di iklan gas api biru itu jauh lebih baik? Karena lebih kecil dan membuat lebih matang ke dalam. Bener nggak? Dan api biru ini sedang kalian lakukan. Kayak lu sekarang tidak kuliah, gue sangat menghargai itu. Kenapa? Karena lu nggak tahu kalau lu kuliah yang saat ini gue mau jadi apa. Dan itu tidak dengan passion lu. Itu Bener nggak? Bener. Lu takutnya buang-buang uang doang sih. Betul. Ketika api biru ini membuat lu matang, someday lu akan mengambil kuliah di mana passion lu ada di situ. Yang emang seharusnya. Apapun itu. Bener nggak? Dan ini proses pematangannya. Bener nggak? Betul. Iya kan? Gila, udah cocok jadi orang tua nih gue nih. Sampai speechless. Aduh. Dengarkan nasihatnya. Pendidikan itu penting. Penting, lumayan. Tapi pendidikan di Pengalaman. jalan boleh juga. Jadi gini, Juga boleh banget. Kita sharing ya. Iya. Gue tuh nggak pas umuran kalian gue sama mungkin ya. Saya juga kayak nggak kurang bandel apa. Pasti. Bandel banget. Nilai jeblok dan macam-macam. Tapi gue tidak pernah merasa itu hal yang merugikan buat gue. Ngerti nggak? Gue dengan berbicara dengan sekelas anak pejabat sampai anak tukang beca, dari obrolan itu adalah semua ilmu. Betul. Iya betul. Dan itu adalah ilmu semuanya. Betul. Setidaknya ketika gue sudah usia segini, gue tahu isi otak lu tuh bajingan. Ngerti nggak lu? Benar-benar. Oh ini orang ikhlas nih. Ini orang ini. Karena gue bertemu dengan orang banyak dari nongkrong. Betul. Dan itu tidak ditemukan dengan lu kuliah 8 semester. Ya. Bener nggak? Benar-benar banget. Ya. Kalau aku sendiri nih akhirnya melenceng dari emang apa yang aku ambil. Sebenarnya emang butuh kuliahnya tuh. Aku senang street smart tuh Betul, harus. karena lu sudah menemukan passion tersebut. Betul, street smart harus. Tapi bagusnya kuliah kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri sih emang gimana ya, pertama kali lu dikasih tanggung jawab yang apa ya? Gimana caranya lu ngebalance, lu tuh udah tua, tapi tetap dikasih schedule nih kayak Betul. pagi-pagi lu harus bangun. Betul. And how do you get responsible with that gitu. Yeah. Kayak akhirnya ke bawah-bawah, akhirnya ke kehidupan aku yang biasa kayak oh ya udah janji sama orang jam segini gue harus, karena Yeah. itu dari kuliah. Dari kuliah. Karena lu terpaksa, kalau nggak lu dimarahin dosen lah atau apa kayak Yeah. gitu tanpa sadar tuh kayak lu bisa aja bolos kok, bisa aja SKS gini-gini, tapi itu tanggung jawab uang lagi Betul. gitu-gitu. Kalau sekolah emang dianterin mama lah atau Iya. apa emang harus ada jalurnya, tapi kalau kuliah tuh belajar itunya sih yang sebenarnya bisa didapetin Kedisiplinan. gitu. Kedisiplinan aja Komitmen. sebenarnya kalau aku dapetin. Lo bisa melakukan itu karena lo senang. Kalau dia kan gue menghargai dia karena dia this is not my passion. Iya, betul. Tapi someday lo akan sama seperti dia. Lo akan punya tanggung jawab lo sendiri. Ngerti nggak? Dan itu yang tadi lo sebut api, ya. Karena terlalu ini kan kebakar, api nanti biru. jadi gosong dia. Tapi dalamnya dia nggak matang dan nggak jadi apa-apa dan nggak enak dilihat. Benar nggak? Tapi kalau misalnya matangnya bagus, ya who knows? Yep. Iya kan itu. Makanya gak usah nyerah buat gue, kalian tuh luar biasa, tau nggak? Luar biasa. Keren. Generasi kami pun sama, suka main tapi tidak mungkin tidak banyak ya. Momennya sama peluangnya mungkin beda. Wah, mungkin Iya, beda. sekarang ada Ha-ha. teknologi, ada Nah, digital. teknologi ya itu kan? amat sangat mendukung sekali Betul. membuat ini dan Betul. push the limit lah. Ngerti nggak? Naikin level kalian. Iya, makanya. Go for it. Naikin limit kalian. Gini, jangan pernah kalian merasa kalian sudah bekerja keras ya. Kalau selama kalian masih bisa update status, Yep. Iya benar. kalian masih bisa nongkrong. Gue tidak menyalahkan nongkrong, tapi selama nongkrong tidak menghasilkan sesuatu, itu buat apa? Iya ngapain? Iya. Terus badan lu tidak merasa merinding karena adrenalin. Iya. Oh ini mengasihkan nih. This is cool gitu, ngerti nggak lu? Masih bisa bucin mungkin kata anak sekarang. Lu belum kerja keras, Belum. ya. Bener nggak? Bener, Tapi nggak perlu ambisius juga, Iya. karena social life itu perlu. Betul. Ya, kalian hidup dari nongkrong loh. Emang iya, Bener nggak? makanya gimana cara kita Nongkrong ngakuin itu bermanfaat. Nongkrong itu sangat amat bermanfaat sekarang, malah Buktikan bahwa nongkrong itu akan menjadikan sesuatu. Itu adalah iya. ajang pembuktian kalian itu dia, sebenarnya. soalnya kayak kalau aku di rumah nih misalnya akhirnya nggak sama, pastinya mama awalnya komplain main mulu gini-gini, akhirnya aku nunjukin kalau dengan aku main akhirnya kenal dengan orang ini dan akhirnya menghasilkan uang yang ujung-ujungnya Iya. udah berapa lama aku akhirnya Sekarang udah nggak minta pernah sama sekali nih dimarahin. gimana Ya, don't be afraid to be a part of menghasilkan mythology gitu. kan. Jangan pernah takut jadi bagian dari sejarah. Iya, benar. Ya. Einstein aja dibilang orang gila kok dulu. Ya. Iya benar. Dia bilang AIUE kan dibilang orang gila. Tapi setelah anjing orang bener juga ya. Iya kan? Karena itu tidak umum.
Iya, Kalian ini yang akan dilakukan tidak umum. Ngapain sih nongkrong aja kerjaannya? Kan lu nggak tahu berapa uang yang gue hasilkan dari Dari gue. nongkrong. Nongkrong. Nah, Iya benar. Terus juga aku tuh mikirnya waktu itu kayak pas lagi di fase-fase ngejalanin ini, kayak lagi ngerintis-ngerintisnya, ada salah satu tim aku tuh yang paling tuh ngomong gini, Ki, tahu nggak kenapa gue pengen banget ini dijalanin sama anak muda? Ini orang tuh yang ngajarin aku pinter banget. Aku nyampe pikirnya wah gue gila, gue dicuci otak nih sama dia. Karena aku nggak pernah nemuin orang kayak pinter ini nih, bener-bener pinter banget nih orang yang ngajarin aku. Aku nyampe bisa ngomong kayak gini kayak macam orang bener aja tuh karena dia diajarin semua kan. Terus dia ngomong gini, dia ini kan dijalan sama anak muda semua. Tahu nggak kenapa gue percaya sama anak muda? Karena memang anak muda itu minim pengalaman. Tapi sejatinya anak muda itu tak tawarkan masa lalu, melainkan menawarkan masa depan. Dari situ kata-kata dia yang selalu aku bawa Karena sampai sekarang. kalian tuh mimpinya masih terlalu banyak. Nah, Ya, mimpinya tuh masih banyak. harus Ya kan? diorganize. Dia itu harus diorganize. Kalian harus lakukan itu dan Tapi lucunya mereka kayak ngalir gitu dan Betul. terus akhirnya because fun. Ya, Because fun. because it's fun. Heeh. Betul. Betul. jadi enjoy dulu. Enjoy dulu. Baru reach the Enjoy. target. Ya, emang. Benar. Jadi Jakarta Bandung nih ya kolaborasinya ya. Iya. Bentar lagi kemana? Lu stay Semarang di ya? Jakarta. Stay Jakarta, cuman lagi di Bandung gara-gara kemarin ada acara kan. Kalau misalnya lagi belum ada acara lu balik ke Bandung. Balik ke Jakarta dong. Balik ke Jakarta. Nanti kalau ada event Kalau ada eventnya di Bandung ke Aku Bandung. juga pas event di Jakarta, aku Jakarta. balik ke Jakarta. Oke. Gitu. Siap. Oke. Untuk saat ini Bapak Sudah ada kode. itu udah ada kode-kode. Waduh. Emang kadang Nggak suka kerasa ganggu. ya? Nggak Iya. kerasa ternyata. Kalian Scary bukan as it orang sounds. pertama yang bilang gitu loh kalau kita yang Oh, ini emang podcastnya. berarti jago. Gue nih berarti. Jago. Perkenalkan. Jago ngomong doang. Ininya sih enggak. Oke, viewers alumni Plat D ini adik-adik kita. Gak enak juga kalau ngebut Nasional anak-anak 5. kita ya. Kayak Teman-teman. teman-teman, partner mereka memberikan effort yang luar biasa dari fun terus juga merubah pola pandang bahwa anak-anak muda yang menongkrong doang pulang Ternyata produktif. malam ya berangkat malam pulang pagi pantang pulang sebelum tumbang itu nggak ada negatif ya. Ya. Kita sebelum berangkat aja udah tumbang. Iya. Ya. Udah Karena kita yang bikin acara, Iya. jadi kita berangkatnya Gitu. tumbang. Jadi ternyata banyak sekali hal positif yang bisa mereka hasilkan. Tidak semua yang Keren. kita lihat, yang kita serap dari media yang Iya. mainstream itu semua kita cerna Iya. dengan mentah-mentah. Kita bisa buktikan bagi yang nonton ini mereka membuktikan itu dan kita harus support ke mereka. Yeay, Mereka luar thank you. biasa. Kita harus kasih aplaus. Terima kasih. Siapa Joshua? Joanna. Oh Joanna. Joshua. 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 Joshua Iya, dan jadi sebenarnya nih Joshua dan Rizky. Fabian. Fabian. Thank you Joanna. ya udah datang ke sini mau meluangkan waktunya ya. Thank you ya Oke. semuanya Makasih sukses juga. terus. Sukses terus. Jangan Makasih menyerah. udah naungin juga kali ya. Semoga alumni Plat D dari manapun juga selalu sukses. Siap-siap kami siap disupport. 2018 ya. Oke. Thank you everyone. Thank you Joanna. Thank you Rizky ya. Sukses Thank you. selalu ya. Oke. Bye bye semuanya.